Alea terdiam tanpa ekspresi. Air mukanya terlihat tenang, tidak dengan hatinya. Bagaimana bisa di saat rumah tangga mereka bermasalah, Saha bisa leluasa berbincang akrab dengan seorang perempuan dan tertawa. Ia bertanya-tanya, apakah suaminya menganggap permasalahan rumah tangga mereka hanya angin yang lewat dan bisa bertiup kemanapun? Semalaman Alea tak bisa tidur. Air matanya tumpah entah berapa banyak, hingga membasahi bantal. Ia memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahannya dengan Saha, namun suaminya justru bercanda dengan perempuan lain. Ingin ia berbalik lalu memutuskan untuk tak pernah kembali. Ingin ia menguji seberapa peka hati Saha dan apakah laki-laki itu masih mencintainya. Sesaat ia berpikir, mungkin saja suaminya memang tak pernah mencintainya. Nyatanya perempuan di luar sana terlihat lebih memikat. Netra laki-laki itu tiba-tiba mengarah padanya. Tampak raut keterkejutan mendominasi wajahnya. Mereka saling tatap, tanpa suara. Dengan langkah gemetar, Alea berjalan ke arah kantin. Sesungguhnya ia pun tak tahu rangkaian kalimat seperti apa yang hendak ia lontarkan. Yang jelas, hatinya sudah sangat sakit. Saha berdiri, menatap Alea yang sudah mematung di hadapannya. Kezia terdiam dan mengamati Alea yang bahkan tak menatapnya sama sekali. Ia melihat foto Alea beberapa kali dalam Instagram Saha. Ia akui, Alea wanita yang cantik dengan jilbab yang menambah keanggunannya. Alea, kenapa kamu gak ngabarin aku dulu kalau mau kesini? Saha bicara setenang mungkin. Kenapa? Kalau aku ngabarin lebih dulu, apa kamu akan tetap makan bersamanya? Alea melirik Kezia dengan tatapan datar. Kezia terdiam. Ia bisa melihat jelas rona kecemburuan mendominasi wajah Alea. Alea, Kezia ini teman lamaku. Aku cuma makan siang bersama. Tak ada yang lebih. Ayo, duduklah, kita makan bersama. Saha mencoba menggenggam tangan Alea. Tapi wanita itu segera menampik. Alea duduk masih dengan wajah datar dan deru perasaan yang berkecamuk. Kamu mau makan apa? Aku pesankan ya. Saha mengamati ekspresi Alea yang dingin dan tampak benar, wanita itu tengah memendam kekecewaan. Alea membisu. Saha memesankan jus jambu dan sepiring kue tiaw. Kezia merasa tak enak sendiri. Aku balik ke ruangan dulu ya. Kezia tersenyum menatap Saha. Ia menoleh ke arah Alea yang juga melayangkan tatapan ke arahnya. Tetap di sini. Aku ingin bicara denganmu. Ucap Alea dengan tatapan yang begitu menghujam. Kezia yang hendak beranjak, duduk kembali. Ia tak tahu apa yang ingin Alea bicarakan. Atmosfer terasa tak menyenangkan untuknya. Kamu Kezia kan? Tanya Alea datar dengan emosi yang tertahan. Ia akui, Kezia memang cantik dengan tubuh tinggi semampai dan gaya berbusana yang modis. Semua laki-laki mungkin akan mengakui penampilan fisiknya memang menarik. Kezia mengangguk. Ya, saya Kezia, teman lama Saha. Kezia memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Masih sering chat dengan suami saya? Satu pertanyaan tajam meluncur. Kezia tak menyangka Alea akan bertanya seperti ini. Saha pun tak mengira Alea akan memancing keributan di kantin kampus. Kezia tersenyum dengan perasaan bercampur-campur. Ia merasa tersudut. Kami chat untuk membahas pekerjaan. Balas Kezia datar. Alea tak menanggapi. Ia beralih menatap Saha yang mengunci bibirnya rapat. Aku pinjam ponselmu. Aku belum isi kuota. Aku ingin menanyakan Ezar pada mama. Alea bicara setenang mungkin. Dengan ragu, Saha menyerahkan ponselnya. Ia tahu, istrinya tak akan percaya begitu saja. Alea membuka pesan-pesan yang masuk dalam WhatsApp Saha. Saat ia membaca isi chat Kezia yang masih tersimpan, hatinya meradang. Emosi seketika naik seolah membakar setiap bagian tubuhnya. Ia menatap Kezia berkali lipat lebih tajam. Membicarakan urusan ranjang? Apa itu urusan pekerjaan?
Alia geram menatap Kezia yang bahkan tak tampak ada rasa bersalah. Satu persatu mahasiswa terpancing untuk memperhatikan Alia dan kedua dosen mereka. Begitu juga pemilik kantin yang tengah melayani pembeli. Sesekali matanya melirik pada Alia, Kezia, dan Saha. "Alia, tolong, kita bisa bicarakan ini di rumah. Ini di kantin." Saha menatap Alia dengan mata memohon. "Kenapa?" "Aku ingin membicarakan saat ini juga karena ada Kezia di sini. Kamu malu kalau mahasiswamu tahu fakta ini. Harusnya kamu berpikir dalam-dalam untuk gak menanggapi curhatan Kezia. Kamu udah pernah janji padaku untuk tak lagi melayani curhat perempuan. Kenapa kamu mengingkari?" Mata Alia berkaca. Ia sangat kecewa, teramat kecewa. "Alia, aku hanya menjadi teman yang baik. Tidak ada maksud lebih." Saha berusaha meredam emosi Alia meski ia tahu meredakan amarah Alia tak semudah membalikkan telapak tangan. "Alia, aku mungkin kelepasan. Aku hanya butuh teman bicara. Saha adalah sahabat yang baik yang selalu mendengarkanku." Kezia berusaha memperbaiki citra dirinya meski ia tahu Alia tak akan semudah itu menerima penjelasannya. Alia kembali melayangkan tatapan tertajam pada Kezia. "Teman bicara? Apa kamu gak mikir? Kamu membicarakan hal intim dengan suami orang. Di mana hatimu? Di mana nalurimu sebagai perempuan? Apa kamu gak bisa bayangin perasaan istri dari seseorang yang kamu ajak bicara hal intim? Kalau kamu bermasalah dengan urusan ranjang, kenapa gak membicarakan dengan suamimu? Apa dengan membicarakan dengan suami orang, kamu akan mendapatkan solusi?" Suara Alia tercekat. Ia tak peduli kendati mata-mata pengunjung kantin berpusat padanya. Kezia tertegun. Ia baru bekerja di kampus dan hari ini seseorang bicara seenaknya di kantin tentang dirinya, hingga memancing para mahasiswa untuk memperhatikannya. Ia tak suka cara Alia mempermalukannya di depan umum. "Atau kamu sengaja memancing suami saya? Kamu tahu rumah tangga kami sedang bermasalah dan kamu malah mendekati suami saya lalu bercerita urusan ranjang." Lanjut Alia yang tak bisa lagi menahan amarahnya. "Bisa kita mencari tempat lain? Apa kamu tidak pernah belajar untuk menjaga lisanmu?" Kezia menegaskan kata-katanya. Alia tersenyum miring. "Sebelum memintaku untuk menjaga lisan, apa kamu sudah lebih dulu menjaga jari-jarimu untuk tidak cat urusan ranjang dengan suami orang?" Kezia semakin geram. Wajahnya memerah. Terlebih saat ia menyadari dirinya menjadi pusat perhatian pengunjung kantin. "Alia, please jangan kekanakan. Kita bisa bicarakan ini di rumah." Saha memelankan suaranya tapi penuh penekanan. "Kenapa harus di rumah? Aku gak akan berhenti sebelum perempuan ini sadar. Sedari tadi dia membela diri. Aku tidak ingin lagi kalian saling mengirim pesan apalagi membahas hal pribadi. Dan aku juga tidak ingin kalian berduaan di belakangku." Sorot mata Alia pendarkan sejuta luka. Andai ia tak berusaha menahannya, tentu laju bulir bening itu sudah lolos tanpa mampu dibendung. "Harus berapa kali aku bilang kami cuma berteman." Kezia masih berusaha untuk menjaga nama baiknya. Ia tak mau disebut mengganggu rumah tangga orang lain hanya karena mengirim chat pribadi pada Saha. "Saya keberatan. Saya tidak ingin kamu mengirim pesan pribadi ke suami saya lagi. Saya tidak ingin kamu dekat-dekat dengan suami saya. Istri yang baik tentu harus tahu bagaimana menjaga diri dengan tidak mengumbar urusan ranjang dan rumah tangga pada pria lain. Dan sebagai perempuan yang juga punya perasaan, harusnya kamu bisa memahami perasaanku." Bibir Kezia terkatup sempurna. "Alia, ayo kita pulang. Kita bicarakan di rumah." Saha beranjak dan mencengkram tangan Alia. Dia menarik tangan sang istri, menjauh dari kantin. Setiba di area parkir, Saha menajamkan matanya. Ia kecewa pada Alia yang tidak bisa menjaga ucapannya di muka publik, di mana para mahasiswa yang mengunjungi kantin mendengar segala ocehannya. "Apa sekarang kamu puas? Kamu datang ke kantin dan menyebar aib suamimu sendiri di depan banyak orang." Alia menganga sekian detik. Istri mana yang bisa diam melihat suami terlalu akrab dengan perempuan lain, dan bahkan membicarakan urusan ranjang? "Tapi tidak begitu caranya Alia. Kita bisa bicarakan ini baik-baik."
Kamu gak hanya membuka aib suami, tapi juga aib perempuan lain. Jadi kamu lebih mementingkan nama baikmu dan nama baiknya, sementara kamu tak sedikit pun peduli gimana rasanya jadi aku. Ini terlalu menyakitkan untukku, Saha. Bulir benih itu perlahan jatuh. Kamu selalu menuntutku untuk memahami perasaanmu dan mengerti pekerjaanmu. Sedang kamu sendiri tak pernah bisa memahamiku. Kamu egois, balas Saha masih dengan arogansinya. Alia semakin kecewa. Saha telah banyak berubah. Pria itu tampak asing. Sesaat ia seperti tak mengenal Saha. Tak tahan lagi, Alia bergegas masuk ke dalam mobil. Ia melajukan mobil dengan hati hancur, berserakan. Lebih perih lagi ketika ia melihat dari kaca spion, laki-laki itu hanya mematung mengamatinya tanpa mencegah atau mengejarnya. Alia menitikkan air mata, tanpa henti. Ia sudah berencana untuk membatalkan rencananya mengikuti Fashion Week di Australia demi memperbaiki hubungannya dengan Saha. Namun sikap Saha yang seolah tak lagi peduli padanya membuatnya berpikir untuk sementara menyendiri dan fokus pada Ezar dan kehidupannya. Bagaimana bisa ia berjuang? Sementara seseorang yang diperjuangkan tak ada itikat untuk memperbaiki keadaan. Entah apa yang akan terjadi nanti, saat ini Alia hanya ingin menenangkan pikiran dan ia rasa, baik Saha maupun dirinya memang membutuhkan waktu untuk memikirkan segalanya.